pasal 11 ayat 9 sampai 11. Dua Korintus pasal 11 ayat 9 sampai 11. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Kita membaca lagi satu bagian dari Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memegangnya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini khotbah saya akan iringi dengan slide yang sudah saya siapkan untuk membantu kita mendengarkan khotbah. Karena suara saya sudah makin lama makin kecil. Ini kendala saya dari sejak kecil. Waktu saya mempersembahkan diri kepada Tuhan, mau masuk sekolah teologi, mama saya menangis. Saya tanya, apakah mama tidak setuju? Dia bilang, bukan. Tapi suaramu terlalu kecil. Ngomong aja nggak jelas bagaimana berkhotbah. Maka mama saya nangis untuk saya. Dan ternyata Tuhan memberkati saya sehingga pelayanan selama 40 tahun Tuhan yang memimpin dan menolong, memberikan kekuatan kepada saya. Cuma makin tua, khususnya setelah emeritus, khotbahnya sudah berkurang. Mengajar masih tetap, khotbahnya berkurang, sehingga rupanya nggak usah pakai suara gede, maka suara menjadi makin lama makin kecil. Saya diingatkan oleh seorang jemaat yang umurnya 87, masih ikut paduan suara lansia. Saya tanya kepada dia, kamu masih ikut paduan suara? Iya, karena kalau nggak nyanyi suaranya habis katanya. Rupanya itu berkat Tuhan. Apa yang Tuhan berkatkan, yang berikan kepada kita, kalau tidak dipakai akhirnya hilang sendiri. Maka saya sekarang coba belajar baca Alkitab dengan mengeluarkan suara supaya suaranya nggak hilang. Rupanya ada sedikit kemajuan. Ya. Lalu yang kedua, saya itu kena serangan otak menyusut, sehingga dokter mengatakan saya itu secara kognitif akan mundur. Namun selama ini karena saya berkhotbah, membaca buku, mengajar, sehingga kognitif secara kognitif masih normal. Cuma bagi saya itu menjadi sulit kalau misalnya khotbah itu menyusun kalimat di atas secara mendadak. Maka saya siapkan slide supaya kalian bisa membaca dari slide itu. Kalau kurang mengerti mungkin slide bisa membantu saudara untuk lebih mengerti. Jadi kalau ada banyak kekurangan di dalam khotbah, mohon maaf. Saya akan memulai khotbah saya dengan satu surat kabar. Saya tidak tahu saudara baca enggak? Fu Ing Kuai Pao. Ada yang baca? Yang berbahasa Mandarin ada yang membaca. Fu Ing Kuai Pao itu surat kabar yang diterbitkan oleh PGTI, hanya di dalam bahasa Mandarin. Nah, saya tiap hari, tiap minggu kalau ke gereja, saya mesti minta koran itu supaya saya bisa baca. Kalau kalian mengikuti surat kabar itu, kalian bisa mendapatkan satu gambaran
yang dicatat di dalam tanggal 31 Oktober. 31 Oktober, ada yang membaca? Nggak ada karena nggak mengerti bahasa Mandarinnya, karena hanya bahasa Mandarin saja. Mungkin yang ikut kebaktian yang kedua yang mengikuti berita itu, berita itu dia memberikan kepada saya satu gambaran tentang statistik penduduk di dunia. Di dalam waktu itu dikatakan di dalam seluruh dunia itu ada 90%, ada 9% daripada penduduk dunia yang pada waktu malam tidurnya itu perutnya itu masih lapar, jadi kelaparan. Saya mendengarkan supaya saya mengatakan begini, dia mengatakan kalau malam mau tidur dia mesti makan kenyang sekali baru tidur. Sebab dia bilang kalau perutnya lapar dia nggak bisa tidur. Tapi kenyataan kita lihat, saya kawan mengatakan bahwa penduduk di dunia ini 9% itu dalam keadaan kelaparan. Lalu di seluruh dunia penduduknya itu mestinya 7,2 M lebih, hampir mencapai 7,3. Maka penduduk seluruh dunia 7,3 M. Lalu dari antara sekian banyak, di antara 9 orang ada 1 yang kelaparan. Percaya nggak kita? Dari antara 9 orang 1 yang lapar. Kita pikir rasanya di Jakarta nggak begitu ya. Jakarta nggak begitu, tapi di jumlah dengan penduduk di seluruh dunia rupanya betul-betul seperti itu, 9:1. Lalu kemudian kita lihat dalam 4 tahun yang terakhir ini di negara-negara Timur Tengah itu dikacaukan oleh para fanatik agama dan ekstremis. Mereka selama 44 tahun ini telah menyebabkan 4 juta orang mengungsi ke negara-negara lain. Nah, mereka yang mengungsi asal usulnya pasti orang-orang yang kaya. Karena kalau tidak kaya, mereka itu tidak mungkin bisa mengungsi. Jadi orang-orang kaya akhirnya pada waktu dalam pengungsian, mereka menjadi pengungsi dalam keadaan miskin dan lapar. Jadi di antara 4 juta itu ada 3/4 ya, 3/4 yang pengungsi itu adalah wanita-wanita dan anak-anak. Maka sekali pada waktu saya melihat TV atau melihat dari internet gambaran atau foto-foto mereka mengungsi, mayat-mayat yang terapung di dalam laut dan sebagainya, saya pikir mengapa dunia itu begitu banyak penderitaan dan kesusahan, khususnya anak-anak banyak yang kasihan sekali. Jadi ini 2 gambar ini kita mendapatkan dari surat kabar menunjukkan bahwa di dunia kita ini banyak orang yang lapar. 1/9 dari penduduk itu dalam keadaan lapar. Namun di pihak yang lain, surat kabar itu juga memberikan data yang lain. Di dalam surat kabar dikatakan bahwa makanan yang dibuang dengan sia-sia atau dibuang begitu saja, itu jumlahnya itu satu tahun itu 1,3 miliar ton. Kira 1,3 miliar ton. Makanan yang begitu banyak yang dibuang-buang itu seharusnya bisa mencukupi kebutuhan daripada penduduk dunia 2M. Jadi makanan dihambur-hamburkan, dibuang, nggak dimakan, dibuang. Akhirnya banyak orang sedangkan di lain pihak banyak orang yang dalam kelaparan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini rupanya gambaran daripada masyarakat kita. Secara global demikian. Lalu kemudian di dalam sekeliling kita mungkin juga sama, dan mungkin karena kita itu tidak melihat atau mengikuti, sehingga kita tidak tahu bahwa kita sedang di dalam kecukupan. Namun banyak orang-orang yang sedang di dalam kemiskinan dan kelaparan. Di dalam gereja juga
sebetulnya di dalam gereja juga terjadi hal yang sama. Kalau saya di sini mencatatkan ayat Alkitab 1 Korintus pasal 11 ayat 20 dan 22. Itu kalian bisa baca sendiri. Kemudian pasal 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15 kalian baca sendiri juga. Di dalam penjelasan mengenai perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasal 11, Paulus mengatakan begini, berhubung pada waktu itu perjamuan kudus itu pasti diawali dengan makan bersama, dengan makan bersama-sama, buffet ya, bersama-sama makan, membawa dari rumah makan bersama-sama. Setelah makan baru mereka mengadakan satu ibadah dan perjamuan kudus. Nah, mereka pada waktu melakukan ibadah perjamuan kudus ditegur oleh Paulus. Mengapa demikian? Karena gereja itu menunjukkan ada satu kesenjangan atau ketidakimbangan antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Jadi orang-orang yang kaya itu adalah biasanya yang membawa makanan datang untuk dimakan bersama. Jadi perjamuan kasih gitu ya. Nah, mereka makan dulu. Yang kaya membawa makanan, mereka makan dulu. Tapi budak-budak yang juga anggota jemaat daripada gereja Korintus, mereka itu datangnya terlambat. Karena mereka mau tidak mau harus menunggu pekerjaan di rumah selesai, mereka baru bisa berangkat. Nah, dengan demikian pada waktu mereka datang, mereka melihat makanan-makanan yang baik, yang enak-enak itu semua sudah dihabisin sama orang yang kaya. Sehingga pada waktu Paulus mengatakan pada waktu mereka mengadakan perjamuan kudus, ada yang kekenyangan, ada yang masih lapar sekali. Ini di dalam gereja terjadi seperti itu. Maka Paulus menegur mereka, di mana kasih kalian kepada saudara-saudara yang di dalam kemiskinan itu. Nah, ini yang terdapat di dalam perjanjian baru di dalam 1 Korintus pasal 11. Sebenarnya di dalam gereja kita juga sama. Banyak orang yang kaya, tapi juga banyak orang yang miskin. Di Jakarta saya lihat rupanya sekarang kaki lima, kalau mau kita makan di kaki lima, beli makanan di kaki lima, 10.000 cukup nggak untuk makan sekali kenyang? Nggak cukup ya? Nggak cukup. Mungkin 20.000 ya, 20.000. Nah, ini kita melihat untuk yang kaki lima saja itu bisa 10.000, 15.000 atau 20.000. Itu membuat mereka sekali kenyang. Tapi saya melihat di satu restoran, mungkin kalau saya sebutkan, saya nggak sebutkan namanya, tapi kalian kalau ke restoran kan mungkin bisa menduga sendiri kira-kira restoran apa. Saya melihat bubur ayam, bubur ikan itu satu porsi itu 55-an kira-kira. Betul ya? Bubur di restoran. Lalu saya melihat ada satu bubur namanya bubur pawa. Saya melihat harganya kaget saya. Tahu harganya? Kalau nggak salah itu 450.000 satu porsi. 450.000. Saya nggak tahu pawanya dikasih berapa banyak ya. Pawa kan memang mahal. Tapi di restoran itu ada yang gomban, ada yang sicap gomban. Hampir 500.000 satu mangkok saja. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan kesenjangan di antara penduduk-penduduk atau orang-orang di kota. Ada yang kaya sekali, menikmat sekali, ada yang miskin sekali, dan mereka itu tidak menikmati hidup, khususnya tidak menikmati makanan dengan baik. Di tengah-tengah dunia seperti ini ada kesenjangan, ketidakseimbangan. Sebenarnya kita pikir apa yang kita bisa lakukan untuk dunia, atau tidak terlalu jauh untuk orang-orang di dalam gereja atau orang-orang di sekitar kita. Inilah yang memacu kita untuk memikirkan bagaimana untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang keterlaluan di dalam masyarakat kita. Nah, saudara-saudara sekalian, poin yang pertama yang saya berikan itu adalah sebetulnya orang kaya nggak kaya terus. Orang miskin dan juga tidak miskin terus, betul toh? Mungkin dulu kita kaya, sekarang miskin, atau sebaliknya dulu miskin kita menjadi kaya. Jadi kaya miskin itu mungkin kondisi menentukan.
Kadang-kadang kita menjadi kaya, kadang-kadang kita menjadi miskin. Paulus pernah mengatakan satu kalimat, di dalam slide-nya Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Saya kira ayat ini kita perlu baca ya. Kita perlu baca karena kita membutuhkan firman Tuhan ini. Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Sudah dapat? Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12. Saya bacakan ya. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Paulus itu rupanya seperti yang saya katakan, kadang-kadang dia bisa hidup di dalam kelimpahan, tapi kadang-kadang juga dalam kekurangan. Nah, pada waktu Paulus menuliskan surat 1 Korintus itu, rupanya dia sedang di dalam kekurangan dan kelaparan. Jadi dia bicara mengenai kekurangannya. Pada waktu dia di Korintus dia kekurangan. Lalu ada jemaat dari Makedonia yang memberikan uang makanan kepada dia, sehingga beban daripada gereja Korintus itu ditanggung oleh orang ditanggung oleh jemaat di Filipi. Nah, saudara sekalian, mungkin saya perlu memberikan sedikit penjelasan mengapa Paulus pelayanan di Korintus kok bisa di dalam kekurangan. Saudara, hamba Tuhannya di GKI Jatinegara kekurangan enggak? Saya kira pasti enggak, ya, karena hamba Tuhannya gemuk-gemuk ya. Jadi pasti tidak. Tapi Paulus di Korintus itu sedang di dalam kekurangan. Mengapa demikian? Karena ternyata kalau kita membaca 1 dan 2 Korintus, kita melihat bahwa Paulus pada waktu itu tidak menerima honor dari jemaat Korintus sama sekali. Bukan jemaat Korintus tidak mau memberi, tapi dia menolak. Paulus menolak dan dia tidak menerima. Nah, sebenarnya apa masalahnya Paulus dengan Korintus ini? Jika kita membaca surat 1 dan 2 Korintus, kita akan melihat rupanya Paulus yang membangun atau mendirikan gereja di Korintus. Jadi Paulus itu pelayanan di Korintus selama 1,5 tahun. Kemudian dia bisa membangun satu gereja, jemaat bersama-sama melayani di sana. Nah, jemaat ini rupanya jemaat yang sangat potensial. Mereka itu banyak orang-orang yang berkarunia roh, bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa khotbah dan sebagainya. Pokoknya jemaatnya itu hebat-hebat, luar biasa. Tapi jemaat yang luar biasa ini kelihatannya memang ramai dan hidup sekali. Tapi di pihak yang lain kita melihat ternyata di antara jemaat-jemaat itu banyak orang-orang yang berbuat dosa. Ada yang ingin menyombongkan diri terus mengelompok menjadi kelompok-kelompok tersendiri yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Lalu ada juga orang yang melakukan perzinahan. Khususnya satu hal yang disebutkan di 1 Korintus, ada seorang yang mengambil ibu tirinya menjadi istri. Nah, itu di tengah-tengah masyarakat orang non gereja, di luar gereja pun tidak ada kejadian seperti itu. Tapi di gereja Korintus terjadi. Seorang jemaat yang mengambil ibu istrinya menjadi ibu tirinya menjadi istrinya. Nah, Paulus melihat berbagai macam dosa, perpecahan yang terjadi di gereja. Lalu kemudian dia melihat lagi perzinahan yang terjadi, perkelahian yang terjadi di antara mereka sampai saling menggugat di pengadilan dan sebagainya. Akhirnya gereja ini biarpun hidup, tapi ternyata banyak kekurangan dan banyak kejahatan yang terjadi. Maka Paulus melihat keadaan seperti ini, Paulus menegur mereka. Dan teguran-tegurannya itu diberikan di dalam 1 Korintus
kita bisa membaca dari 1 Korintus, karena itu yang menceritakan mengenai keadaan gereja Korintus sebenarnya. Nah, oleh karena ditegur oleh Paulus, lalu mereka menjadi marah. Ya, mereka menjadi marah, lalu mencari-cari masalah. Mereka meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus, lalu mereka mengfitnah Paulus, mengatakan Paulus itu hanya mencari uang dan sebagainya. Maka Paulus mengambil keputusan agar dia itu tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencela dirinya sendiri. Maka dia menolak menerima honor dari Korintus. Dengan demikian dia tentunya mau tidak mau harus mencari nafkah sendiri. Maka kita katakan Paulus itu adalah tent maker, ya, jadi pembuat tenda. Oleh karena dia tidak mendapatkan honor dan dia harus makan, harus hidup, maka dia terpaksa mengerjakan pekerjaan menurut keahliannya, itu membuat tenda. Pada waktu itu dia berkumpul bersama-sama Priscilla dan Aquila untuk membuat satu usaha dan membuat tenda. Lalu berita ini ketahuan dari jemaat di Makedonia, misalnya gereja Filipi, gereja Tesalonika, Berea dan sebagainya. Mereka mengetahui keadaan Paulus yang begitu mengenaskan. Lalu jemaat dari Makedonia yang sebetulnya lebih miskin dibandingkan di Akaya, di Korintus, mereka mengirimkan uang dan makanan kepada Paulus untuk membantu Paulus menanggung beban kehidupannya itu. Inilah yang terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat apa yang kekurangan dari Paulus ditambahkan oleh orang jemaat di Makedonia, sehingga terjadi suatu keseimbangan yang di Makedonia mendapatkan Paulus bersyukur dan orang Paulus mendapatkan kekenyangan dari pemberian daripada Makedonia. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, mungkin poin yang kedua saja, mungkin kita pikirkan Paulus dalam kekurangan. Sebenarnya bukan cuma Paulus, jemaat kita, di tengah-tengah jemaat kita juga ada yang kekurangan. Kapan saja kita bisa kekurangan, bukan karena kita itu miskin, tetapi kebetulan pada saat-saat tertentu kita itu menjadi miskin. Saya masih ingat pada waktu tahun 88, saya dari New Zealand kembali ke Indonesia mengajar di Saat. Pada waktu saya berangkat dari New Zealand, saya kembali ke Saat, uang saya habis sama sekali, karena istri dan anak-anak saya masih tinggal di New Zealand. Lalu terpaksa kami membeli satu rumah. Saya pikir daripada mereka itu kontrak sini, kontrak sana, sewa sini, sewa sana, tiap tahun harus ganti tempat, susah sekali. Beli satu rumah yang kecil. Setelah membeli satu rumah, kebetulan perabot dan sebagainya, akhirnya uang saya di bank di New Zealand itu tinggal $900. $900 sekali 99 jutaan ya. Saya pikir celaka ini. Kalau misalnya pada waktu itu tahu-taunya tangki air panasnya itu rusak, maka sekeluarga nggak usah makan, nggak usah mandi, karena nggak bisa membuat air panas. Karena di sini kan dingin ya. Kalau kita makan minyak-minyak, kalau tidak dicuci dengan air panas, itu saluran airnya bisa buntu karena lemak-lemak itu. Lalu mandi, jangan bilang mandi, cuci muka saja kedinginan, karena air yang keluar dari keran itu dingin sekali. Saya pikir-pikir, saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi sesuatu apapun kerusakan di dalam rumah. Dan ternyata Tuhan memang memberkati. Jadi pada waktu itu betul-betul saya itu miskin sekali dan tidak ada uang. Lalu saya bawa kembali ke Indonesia. Saya mempunyai satu kalung ya, kalung emas. Mau saya jualkan kepada orang, tapi nggak tahu jual di mana. Jadi susah, jadi akhirnya nggak dijual juga. Maka pada waktu itu saya merasa kekurangan sekali. Tapi di pihak yang lain, saya tinggal di Saat kan harus makan, harus bayar uang konsumsi. Pada waktu itu saya ingat jelas sekali 60.000 untuk uang makan konsumsi. Saya
60.000 pun saya tidak ada di kantong saya. 60.000 tidak ada. Akhirnya saya tunda-tunda mau ngomong sama siapa ini ya? Kalau ngomong sama teman-teman rekan sekerja, dosen-dosen yang lain, mungkin mereka tidak mengerti. Jadi akhirnya simpan sendiri di dalam hati, berdoa kepada Tuhan, minta dari Tuhan. Dikasih enggak? Setelah saya berdoa kepada Tuhan, satu hari saya melihat di dalam kotak surat saya, postbox saya itu terdapat satu amplop. Satu amplop itu tertulis begini: perpuluhan untuk pendeta Simeon. Ya, perpuluhan untuk pendeta Simeon. Saya pikir dari mana orang yang kasih ya? Saya buka, uangnya berapa? Persis 60.000 untuk uang konsumsi. Maka saya melihat itu adalah pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, saya katakan di New Zealand saya hidup enak-enak, kembali ke saat akan saya jatuh dalam miskin. Jadi kaya miskin itu seringkali bisa terjadi kapan saja. Apalagi di dalam dunia sekarang ini, bisa saatnya dimajukan lagi satu lagi, sudah kelewatan itu. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, orang menjadi kaya itu tidak jarang terjadi. Contohnya ada rezeki nomplok kita menjadi kaya begitu. Ada nggak pernah mendengarkan orang mendapatkan rezeki nomplok? Rezeki nomplok tahu tak? Untung, dapat hoki luar biasa itu ya. Contohnya bisa mendapatkan uang dan menjadi kaya. Jadi yang rezeki nomplok itu jarang terjadi dan mungkin tidak pernah. Tetapi kemiskinan itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Saya sekali diantar oleh supirnya GKY Kebayoran pulang. Dia cerita engsonya, jadi iparnya, kakak iparnya, itu jatuh sakit karena cuci ginjal, gagal ginjal. Dia mengatakan untuk mengobati penyakit itu sampai dia jual mobil, jual rumah, akhirnya tetap mati juga. Tapi dengan jual mobil, jual rumah, akhirnya mereka menjadi keluarga yang miskin. Jadi penyakit, kematian itu bisa menjadikan satu keluarga itu menjadi orang yang miskin. Sebenarnya zaman perjanjian lama juga sama. Orang Israel yang hidupnya tenang-tenang dan baik-baik, tahu-tahunya tonggak rumahnya itu dari kepala keluarganya itu tahu-tahunya meninggal, ayahnya meninggal, keluarganya akan menjadi terlantar dan tidak mendapatkan makanan. Maka sampai Allah mengizinkan Musa menentukan satu peraturan, anak-anak Ibani, orang Yahudi pun boleh dijual jadi budak, tapi dibatasi dengan paling lama 7 tahun. Pada waktu tahun Sabat harus dibebaskan tanpa syarat. Jadi ada kemiskinan yang terjadi karena kematian, penyakit yang terjadi di dalam keluarga. Kemudian ada juga hal yang mendadak atau membuat orang menjadi miskin, yaitu usahanya itu bangkrut atau gagal. Kalau usahanya gagal, bangkrut begitu, orang mungkin bisa menduga-duga katanya jatuh di kasur dan sebagainya. Ya mungkin memang banyak orang yang belit seperti itu, jatuh tapi enggak jadi miskin. Tapi ada orang yang betul-betul usahanya itu jatuh. Saya mendengarkan seorang pedagang besar yang mengatakan, dari sekarang setengah tahun ke tahun depan, itu rupanya usaha dagang itu sulit sekali. Saya tidak tahu pedagang-pedagang di sini, ya bos-bos di sini bagaimana perasaannya. Setengah tahun berikut ini akan mengalami kesulitan. Apa sebenarnya? Karena mereka menanti melihat sebenarnya presiden kita, pemerintah kita itu mau mengerjakan apa. Nah, itu yang akan menentukan apakah usaha itu akan berjalan atau tidak. Jadi kalau sampai ternyata terjadi ada peraturan-peraturan tertentu yang merugikan pedagang-pedagang, akhirnya akan membuat orang banyak pedagang itu menjadi bangkrut dan jatuh ke dalam kemiskinan. Jadi sekedar mata bisa jatuh dalam kemiskinan. Saya mendengar orang di Tanah Abang mengeluh juga, dulunya usahanya ramai sekali, sekarang makin lama menjadi makin sepi, bahkan sampai hampir tidak ada transaksi dagang dan sebagainya. Lalu tadi kita menyinggung mengenai Syria, pengungsi dari Syria. Sampai sekarang masih di sana masih bertempur terus. Ekstremisnya tidak mau mengalah, pemerintah tidak mau mengalah, Rusia ikut campur tangan, Amerika ikut campur tangan. Kita melihat satu negara itu menjadi porak-poranda dan hancur sama sekali.
Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang ini semuanya itu sebenarnya bukan orang-orang miskin. Mereka punya pekerjaan, punya rumah, punya segala sesuatu. Dengan ada terjadinya peperangan seperti ini, mereka menjadi orang yang sangat miskin sampai terpaksa harus mengungsi. Lalu juga beberapa kali terjadi longsor. Ya, longsor terjadi, gempa bumi terjadi, khususnya di Indonesia, gempa bumi di Sumatera ya, Sumatera, di Jawa, di Indonesia Timur terjadi gempa bumi yang membuat orang terpaksa harus mengungsi juga. Jadi saudara sekalian, kita katakan kalau kekayaan atau rezeki nomplok itu enggak ada atau jarang, tapi kalau orang itu mendadak menjadi miskin oleh karena malapetaka dan kejadian-kejadian di sekitar kita, itu mungkin sekali. Maka jikalau kita melihat banyak orang-orang yang sedang dalam kesulitan ini, apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka, untuk meringankan beban mereka? Nah, ini adalah tema kita hari ini. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong mereka? Tentunya seperti Paulus, di dalam kekurangan jemaat di Makedonia dengar, tanpa dimintai bantuan, mereka sendiri mengirimkan uang kepada Paulus untuk mencukupi segala kebutuhan daripada Paulus. Nah, rupanya inilah satu tindakan yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat jemaat kita yang dalam kemiskinan, tentunya kita tidak bisa tutup mata, tidak menolong. Tentunya kita itu tidak membuat mereka itu menjadi kaya, tapi paling sedikit kita membantu mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan sedikit. Saya pernah mengalami suatu hal di jemaat saya sendiri. Ada seorang penatua yang rupanya usahanya kurang cermat, akhirnya dia gagal. Lalu rumah besar dijual, beli rumah baru satu di Alam Sutra. Setelah itu masih tidak cukup menutupi hutang-hutangnya, akhirnya rumahnya dijual juga. Jadi sekejap mata menjadi orang yang miskin. Tahu-tahunya dia karena jatuh sakit lagi, sakit masuk ke rumah sakit. Saya sendiri pikir ini pasti dia tidak ada uang di sakunya. Akhirnya kami mencoba bagaimana mengumpulkan dana, menolong dia untuk mengatasi kesulitan pengobatan itu. Nah, saya kira dia tidak bicara apa-apa, tapi saya kira ini pasti menolong untuk dia. Lalu pada tahun 98, kalian ingat ya kejadian kerusuhan di Jakarta, 98 ya, kerusuhan di Jakarta. Ada seorang jemaat kami yang membuat supermarket kecil. Hari itu dirampok habis-habisan. Nah, saya pikir orang ini pasti juga belum miskin seluruhnya, tapi di bank pasti ada uang. Tapi bagaimanapun juga dia sekarang tidak mempunyai cash, uang tunai itu tidak ada. Jadi mau tidak mau kita gereja itu coba cari dana membantu untuk mengatasi kesulitan dan kekurangan pada saat itu juga. Saudara-saudara sekalian, rupanya jemaat itu sangat ada banyak orang yang dalam kesulitan, kekurangan, tapi mereka tidak mau bicara, yang tidak mau mengatakan sesuatu apapun. Kalau kita menunggu mereka untuk berbicara, menunggu mereka untuk meminta, mereka tidak bakal minta. Maka kita sendiri harus melihat sendiri siapa di dalam kesulitan, siapa di dalam kekurangan yang perlu kita bantu. Lalu kita kumpulkan dana untuk membantu dia. Sama seperti Paulus, dia juga mengumpulkan dana di Akaya. Jadi setelah dia pindah dari Korintus pergi ke Efesus, dia kemudian mendengarkan di Yerusalem jemaat-jemaat di sana itu sedang dalam kemiskinan. Maka dia mengumpulkan dana di Makedonia. Lalu dia juga menganjurkan gereja Korintus yang ada di Akaya mengumpulkan dana untuk menolong jemaat di Yerusalem. Nah, bagaimana dia bisa mempunyai pikiran seperti itu? Saudara-saudara sekalian, bukan semua orang itu mempunyai belas kasihan, dan bukan semua orang mempunyai kasih. Selanjutnya bisa yang pertama. Jadi kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan orang-orang yang bisa mempunyai kemurahan dan kasih. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bukan semua orang mempunyai kasih kepada sesama manusia atau kepada semua orang. Bukan semua orang ada kasih itu. Biarpun Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita itu berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus, seperti
seperti Allah yang berkemurahan. Kita tahu ajaran-ajaran itu, tapi belum tentu semua orang itu mempunyai kemurahan seperti itu. Maka saya katakan kita perlu meminta, belum sampai penutup rupanya ya. Kita itu perlu minta kepada Tuhan memberikan kepada kita karunia. Perhatikan di dalam surah Roma pasal 1 sampai pasal 11. Itu semuanya itu adalah mengenai teologi, nasib Israel dan masalah-masalah teologi yang lainnya. Tapi 12 sampai berikut itu banyak bicara mengenai pelayanan kepada jemaat. Nah, saudara sekalian, di dalam pasal 12 surah Roma itu Paulus yang mengatakan kita melayani itu membutuhkan karunia. Kalau kita mau memberikan sedekah kepada orang lain, kita membutuhkan kasih. Kita membutuhkan kemurahan, belas kasihan dan sebagainya. Kita tahu kita belum tentu ada karunia-karunia seperti itu. Tapi kalau kita tertarik untuk melakukan sesuatu untuk menolong orang lain atau masyarakat yang lain, kita perlu berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kasih dan kemurahan dari Tuhan. Supaya pada waktu kita melihat orang yang jatuh ke dalam kemiskinan, kekurangan, kelaparan, kita tuh perlu memikirkan berikutnya mereka itu membutuhkan apa. Lalu kita itu memberikan pertolongan kepada mereka. Kita perlu berdoa kepada Tuhan memberikan kepada kita kasih dan kemurahan. Lalu yang kedua, kita juga perlu mengadakan suatu rencana secara teratur, rencana jangka panjang. Jangka pendek tentunya kita itu adalah mengumpulkan uang untuk membantu orang yang di dalam kemiskinan. Tetapi kita melihat memberikan bantuan kepada orang yang miskin hanya dari uang itu tidak cukup. Ada orang mengatakan lebih baik kita memberikan pancing daripada memberikan ikan. Betul nggak? Karena kalau ikan, satu ekor ikan makan habis. Tapi kalau pancing dia makan bisa kalau habis memancing lagi masih bisa mendapat makanan. Jadi kita mencoba berusaha bagaimana supaya meningkatkan tingkat pendidikan jemaat kita, kemampuan bekerja dan sebagainya. Maka kita perlu membuat rencana untuk menyediakan beasiswa. Nah, biasanya gereja itu memberikan beasiswa paling-paling cuma sampai SMA. Tapi sebenarnya kita lebih perlu lagi memberikan bantuan kepada orang sampai yang sekolah, yang sudah kuliah. Karena yang kuliah biayanya juga cukup besar. Seringkali mereka itu tidak cukup biaya untuk membiayai dirinya menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Jadi kita menyiapkan beasiswa. Lalu kita juga perlu apa? Perlu ada satu biro jasa yang gratis gitu ya. Jadi membantu jemaat-jemaat kita yang di PHK atau tidak mempunyai pekerjaan, saling memberikan informasi supaya orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan tempat kerja yang baik. Nah, dengan demikian kita itu akan mengangkat keekonomian daripada anggota jemaat kita. Saya ingat pada waktu saya masih aktif pelayanan di GKI Bungur, kami ada satu papan tulis. Di sana itu orang bisa menempelkan membutuhkan karyawan seperti apa. Ada orang mencari pekerjaan. Lalu orang-orang yang membutuhkan pegawai, karyawan, mereka itu bisa mencari dan menghubungi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, itu perlu direncanakan dengan baik. Kemudian kita juga perlu menyiapkan uang. Saya dari sejak SMA, setiap kali saya dapat uang, saya pasti sudah sisihkan sebagian untuk persembahan, untuk perpuluhan dan sebagainya. Nah, seringkali uang saku saya habis. Tapi uang dipersembahkan yang untuk siap-siap untuk membantu dan persembahan itu seringkali masih ada. Kita membutuhkan persiapan seperti itu. Ada seorang jemaat sangat menarik. Saya pada waktu membangun GKI Bungur sedang pembangunan gereja. Saya datang ke rumahnya meminta persembahan. Dia mengatakan, ya saya akan memberi. Lalu dia memberikan perpuluhannya dulu. Saya bilang, ini perpuluhan saya yang dari saya belum. Perpuluhannya dulu, dari saya belum. Saya bingung. Lalu saya tanya, loh apa yang maksudnya perpuluhannya sudah, yang punya sendiri belum? Dia mengatakan, dia memiliki kebiasaan mendapatkan uang, perpuluhan masih disisihkan terlebih dahulu. Itu tidak akan dia gunakan, itu hanya untuk kebutuhan gereja. Perpuluhan ini untuk gereja.
Tapi dia kalau mendapatkan rezeki yang lain, mempunyai uang lagi, dia memberikan persembahan lagi di luar perpuluhan itu. Nah, saudara-saudara, ada orang yang, ada jemaah yang mempunyai pikiran untuk menyiapkan uang terlebih dahulu. Sebenarnya gereja juga perlu seperti itu. Soalnya seringkali kita melihat, misalnya sinode mempunyai tawaran mohon bantuan untuk bencana alam di mana dan sebagainya. Pada waktu mengumpulkan sudah kelewatan 1 bulan. Orang yang betul-betul sangat membutuhkan kebutuhan yang mendadak begitu sudah tertolong. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk menolong. Ya, misalnya kejadian di Aceh, ternyata yang kalau nggak salah itu yang kapal yang mengangkut makanan yang pertama yang mendarat di Aceh itu adalah dari Jeji, Buddha. Yang gereja-gereja yang lainnya belum bisa masuk. Jadi kita melihat sampai akhirnya baru mendapatkan kesempatan untuk masuk. Tapi seringkali pertolongan seperti itu sudah terlambat. Nah, masalahnya adalah karena gereja belum siap, kita sendiri belum siap untuk segera memberikan pertolongan. Maka kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Kita menemui sesuatu, disisakan, disiapkan. Sewaktu-waktu membutuhkan menolong orang, kita bisa menolong orang lain. Dan yang terakhir dikatakan di sini adalah kita membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus. Ya. Membantu orang itu membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Orang itu layak dibantu atau tidak, itu memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Seperti yang tadi saya katakan, saya tidak tahu siapa yang memberikan kepada saya perpuluhannya 60.000 untuk konsumsi. Saya tidak tahu siapa yang memberikan. Tapi saya kira pasti orang itu sudah bergumul, berdoa sendiri, dan bentuk pimpinan Roh Kudus memberikan kepada saya. Dan kebetulan saya memang pada waktu sedang di dalam kekurangan. Saudara-saudara sekalian, gereja kalau bisa membantu, ya, di antara gereja kita sendiri, antara jemaat sendiri, saling menopang sampai saling menanggung beban, itu akan menjadi suatu kesaksian yang baik sekali. Maka kapan saja Paulus pergi, dia selalu menasihatkan jemaat untuk persembahan kepada Tuhan, menolong orang-orang yang miskin dan sebagainya. Maka terakhir saya akan memberikan 2 ayat Alkitab, mungkin bisa menjadi suatu dorongan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ini sudah sampai kesimpulannya. Ada yang memajukan saya. Kita akan bersama-sama membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Saya bacakan ya, saya bisa lihat sendiri. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini ajaran Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi supaya mereka itu selalu ingat Kristus datang ke dalam dunia menjadi miskin, supaya mereka menjadi kaya. Oleh sebab itu kalau mereka sudah dijadikan kaya, ingatlah orang-orang yang miskin, supaya kita bisa memberi bantuan dan pertolongan kepada mereka. Ayat terakhir, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini kata-kata Paulus. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah berkata, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara sekalian, 2 ayat Alkitab ini menjadi dorongan bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang bisa bersaksi di tengah-tengah masyarakat dengan tindakan-tindakan yang praktis. Amin.